Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa la hadrati ashabil kiram, wa la hadrati a'immatil mujtahidin, wa la hadrati jami'a awlaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, wa la hadrati ghadi hadaz zaman wa awanihi wa sa'iri awlaillahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum. Wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li zawjatina wa awladina wa banatina wa dararina wa nakhussu khassatan la hadrati syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati syekh As-Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 193. Masih lanjut terkait dengan Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i. Kalau asal urutannya nih waballagha ya bil Isra'i wa bi fardi khamsatin ya bil al ummata bilam tirai. Saya ulangi waballagha bil Isra'i wa bi fardi khamsatin al ummata bilam tirai. Karena bentuknya syair jadi dirubah-rubah ya. Waballagha dan Nabi menyampaikan al-ummata kepada umatnya. Apa yang disampaikan bil Isra'i tentang Isra. Ya, tentang Isra. Apalagi yang disampaikan wa fardhi khamsatin dan kewajiban 5 waktu salat bilam tirai tanpa ada keraguan. Artinya apa yang Nabi laksanakan pada waktu ya Isra dan Mi'raj itu langsung disampaikan. Ya. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Baik tentang Isra Mi'raj dan juga tentang kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Ya intinya sih memang itu aja. Tapi memang permasalahannya sekali lagi kita aja nih orang yang udah terbiasa dengan hal-hal yang akal-akalan banget lah begitu ya. Kita udah kenal Apollo, kita udah kenal Soyuz yang bisa menembus ke bulan sono, sampai-sampai ada yang ke planet gitu misalnya. Bahkan ada rencana untuk hidup di planet Mars katanya begitu. Ini era kita nih sekarang nih, itu masih sulit berpikir secara logis
bagaimana Nabi yang satu tanpa persiapan dengan alat-alat yang kuat begitu untuk melawan cepatnya ya udara tembus ke berbagai lapisan-lapisan atmosfer yang semakin tinggi, semakin panas, semakin sempit jadinya udara di sana. Ya, ditambah dengan waktu yang begitu singkat, tapi sampai begitu. Ya, untuk jalan sampai ke bulan aja, Amerika butuh waktu berapa lama itu? Ya, itu yang nggak logisnya tuh di situ tuh. Jadi ya kalau orang dulu Nabi sampaikan Isra Mi'raj kagak diterima begitu, ya pantas dah. Ya, pantas dah pokoknya. Kalau bukan dasarnya iman, ya itu Isra Mi'raj emang susah diterimanya itu. Ya. Sampai sekarang nih, ya kita yang udah tahu tuh ada segala macam bentuk pesawat, ya yang begitu canggih, yang begitu punya kecepatan yang sangat luar biasa. Ya, kita ada berapa kali dengar ya, Apollo dan segala macamnya itu terbang ke bulan. Kita lihat ada perjalanan astronot di bulan di sana ya. Sampai sekarang kalau kita teliti lebih detail-detail lagi, Isra Mi'raj itu ya perkara yang sulit dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada di zaman sekarang. Ya. Nah, maka ya jangan heran kalau pada akhirnya ya jangankan orang dulu jadinya akhirnya ya orang sekarang juga masih banyak yang kagak percaya Isra Mi'raj itu terjadi. Maka perdebatan muncul. Yang pertama misalnya kapan kejadiannya, bagaimana prosesnya. Terus biar memungkinkan dan nih ya supaya mungkin agar perjalanan tersebut lebih ringan dan memungkinkan sampai, maka orang harus mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya terjadi dengan ruhnya Nabi saja begitu. Itu ya kira-kira buat nggampangin dah ya. Malaikat Jibril sifatnya nur ya, ruh manusia juga itu sifatnya dari pancaran Allah. Mungkin dengan sekelebatan dah bahasanya malaikat bisa ya membawa Nabi Muhammad dengan lebih cepat dengan kecepatannya sangat luar biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad ya dengan badannya dan dengan rohnya, ini nih ya yang bikin orang kagak masuk akal ya berpikir atas kejadian tersebut. Nah, maka dikatakan di belakang itu bilam tiroin tanpa ragu-ragu. Ya, jadi ini yang memang intinya adanya di situ, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya dan juga pelaksanaan ya 5 waktu salat 5 waktunya. Ayajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ayya'taqida untuk beriktikad, berkeyakinan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagha ummatahu telah menyampaikan kepada umatnya bi khabaril Isra'i wal Mi'raji ya berita Isra dan Mi'raj. Apalagi yang disampaikan wa bi fardhi khamsi salawatin dan juga dengan kewajiban melaksanakan salat 5 waktu wa kana dzalika subaihata lailatil Isra'i wal Mi'raji dan hal itu dilakukan pada waktu ya subaihah subuh itu pas di waktu subuh. Kalau subaihah dikit lagi subuh ya. Lailatul Isra wal Mi'raj menjelang subuh pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Andaikan dah Nabi berangkat jam 12 lah begitu ya. Andaikan Nabi berangkat jam 12. Subuh yang paling siang tuh yang kita pernah alamin kayaknya udah menjelang jam 5 dah. Ya, itu yang paling siang dah gitu ya. 4.45, 4.50 tuh yang siang, lebih yang paling siang subuh. Artinya kalau subuh paling siang kita anggap jam 4.45. Itu subuh. Imsak dah kita pakein taruhnya ya. Kurangin lagi 10 menit berarti 4.35 itu namanya subaihah kalau begitu ya. Menjelang subuh dikit lagi. Nah, permasalahannya
ya, Nabi jalan jam 12 menembus ya semua lapisan bumi dan semua lapisan langit hanya ditempuh dalam waktu ya 4 jam kira-kira. Kira-kira itu seperti itu. 5 jam dah ya, dikit itu. Jam 12 ya, misalnya mulai jalan tuh jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 menjelang subuh ya, berarti Nabi udah ada di tempat ya, kemudian ketemu dengan sahabat-sahabatnya mau kira-kira waktu subuh itu udah Nabi sampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wah, ya. Nih kalau kita belah nih istilah kata otak kita itu gimana itu perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu sangat luar biasa ya, hanya ditempuh dalam ukuran beberapa jam saja. Kita yang pernah umroh kali dah ya, itu dari Madinah ke Mekah tuh, kalau kita umroh biasanya ditaruh di Madinah dulu gitu ya umumnya tuh. Nah umumnya juga kira-kira habis sholat zuhur, itu berangkat ya, sholat zuhur berangkat, terus berangkat ke Mekah, entar asar kira-kira sampai di Bir Ali, sampai di Masjidil Haram sekitaran jam 10-an lah gitu ya, jam 1 sampai jam 10 berarti kalau gitu. Itu Mekah Madinah doang tuh ya, ditempuh 9 jam, 10 jam lah kalau gitu ya. Sementara Nabi Isra dan Mi'raj yang jaraknya jauh lebih daripada itu ya, itu sekitaran 4 sampai 5 jam. Itu enggak utuh kalau 5 jam, 4 jam lah kalau gitu ya. Nah, inilah yang akibatnya orang yang mengandalkan akal doang begitu tuh ya, udah kagak bakalan percaya. Mana ada katanya ya, menembus langit, bertemu kepada Allah, ke bulan aja susahnya luar biasa tuh kalau mengandalin akal tuh begitu ya. Lebih-lebih peristiwa tersebut di mana memang ya tidak ada satu teknologi pun yang muncul pada waktu itu. Enggak ada ya, teknologi yang paling canggih apa di situ tuh enggak ada lah. Kendaraan ya masih ngandelin alam, yaitu masih menggunakan onta gitu aja. Itu udah yang paling cakep. Di atas itu kuda ya. Kalau onta berjalannya tahan lama, kalau kuda berjalannya lebih cepat, itu aja bedanya ya. Kalau onta kemana aja jalan sampai dah gitu ya, tapi kalau kuda walaupun belum tentu sampai kemana-mana, tapi yang dituju sangat lebih mungkin lebih cepat begitu. Itu doang. Belum ada kendaraannya lebih cepat daripada itu ya. Mesin belum ada yang ditemukan. Nah, maka jangan heran kalau akhirnya ya apa yang disampaikan oleh Nabi itu sangat mengganggu ya daya pikir otak orang-orang yang ada pada waktu itu. Sampai orang yang udah beriman banyak yang kafir lagi ya. Kagak percayanya tuh, saking kagak percayanya. Yang masih ada iman, goncang ya kan. Nah, yang paling kokoh imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, itu di situ. Wa kana awwalu salatin zaharat fil Islam az-zuhru. Dan adapun ya awal salat yang muncul di dalam agama Islam yaitu adalah salat zuhur, li'annaha awwalu salatin 'allamaha Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena zuhur adalah salat pertama yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas Nabi turun sampai lagi ke rumah ya menjelang subuh, itu subuh ya belum ada pelajaran tentang salat ya. Baru nanti diajarin salat zuhur. Nih, apa kira-kira hikmah di balik ini ya? Bahwa yang namanya ibadah ya, yang namanya ibadah kagak bisa kalau cuman sekedar ngandalin ya belajar sendiri, itu nggak bisa. Untuk urusan ibadah, untuk urusan agama kudu ngaji, bahasa kita sekarang. Emang Nabi Muhammad habis ketemu Allah tuh ya, emang kagak dikasih tahu apa sama Allah tuh?
Ya, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, ya, subuh 2 rakaat. Dari sono aja, ya, dari pas ketemu Allah tuh gitu langsung diajarin, ya Muhammad nih salat subuh begini. Nih salat zuhur begini. Ngapa nungguin Jibril dulu? Ya. Jadi Allah cuma ngasih tahu doang, Muhammad, lu salat 5 waktu. Kira-kira begitu singkatnya, ya. Yang 50 waktunya kita lewatin aja. Tapi pada waktu itu proses bagaimana salatnya Allah belum kasih. Ya. Sama wahyu-wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an, wa aqimis shalah misalnya atau wa yuqimunas shalah. Gitu doang adanya, ya. Nanti prakteknya, kudu belajar kalau begitu, kudu ngaji bahasanya, ya. Nabi Muhammad aja yang habis ketemu Allah, yang memang sholat itu adalah dalam rangka menyembah Allah, kenapa Allah nggak ajarin aja sih pada waktu itu, ya? Sampai harus nunggu Jibril dulu, karena ya waktunya juga lagi baru sampai, ya, sehingga akhirnya sholat subuh Jibril bahasa kata nih, belum sempat ngajarin dah bahasanya begitu, ya kan? Mungkin nabinya juga baru sampai sehingga Jibril nggak ngajarin. Mungkin juga bahasanya lagi Jibril baru pulang nganterin gitu kira-kira lagi, ya kan? Kan macam-macam dah tuh bahasanya. Namanya makhluk, ya. Bisa nggak sampai di bumi langsung diajarin sholat subuh? Bisa aja, ya kan begitu. Tapi faktanya tidak begitu, ya. Nabi diajarkan dulu, ya, sholat tersebut, ya, sehingga nanti akhirnya Nabi tahu tuh, ya, mana sholat subuh berapa rakaat, awalnya kapan, akhirnya kapan, dan sebagainya. Di dalam kitab yang lain itu diceritakan Jibril selalu datang 2 kali setiap ngajarin satu sholat, ya, ngajarin Nabi 2 kali. Di awal waktu, pas awal sekali, dan di akhir waktu, ya. Jadi Nabi diajarin sholat zuhur di awal waktu untuk ngasih tahu sekaligus kepada Nabi Muhammad, nih sholat zuhur awalnya sekarang, cara sholatnya begini. Nah, Nabi kerjain, ya. Datang lagi nanti diajarin lagi, tapi ya di detik-detik akhir sholat zuhur berakhir, sekaligus ngajarin sholat asar, ya. Ntar balik lagi tuh Jibril di akhir sholat asar, di situ Nabi sholat asar lagi, ya, dan begitu seterusnya sampai nanti besok. Kalau di catatan kita mungkin Islamiologi itu tanggal 27, ya, berarti tanggal 27 Rajab mulai sholat, ya, di sholat zuhur, terus besoknya tanggal 28 Rajab baru semuanya bisa sempurna. Kalau kita pikir-pikir, ya, ngapa Jibril kagak ajarin aja tuh Nabi Muhammad, ya, jam 11 lah begitu, Muhammad belajar sholat, ya, nih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, selesai dah, ya. Nabi kan kagak bego-bego banget, beda sama kita, ya kan gitu. Enggak lah, masa Nabi bego-bego banget gitu kan, nggak mungkin. Nabi kalau diajarin pasti bisa lah, ya kan, kasih tahu, ya, nih waktunya jam sekian sampai jam sekian. Kan gampang begitu. Tidak, ya. Semuanya harus berproses dengan melalui belajar. Sebuah pelajaran besar bagi kita bahwa yang namanya ngaji, yang namanya belajar itu memang kudu gitu jadinya. Ya. Bahasa kata nih kitab nih, kalau seandainya kita baca semalaman juga rapi kayaknya nih. Ya, kitab ini nih terjemahannya ada, ya kan? Apa yang bikin sulit lagi? Nah, andaikan kita mau baca nih kitab semalaman, rapi. Ya, 2 kali dah pertemuan, rapi itu selesai. Kita baca aja dah dari jam 8 sampai jam 12, rapi kayaknya kita baca doang. Tapi bukan begitu cara belajar. Ya, harus ada apa? Step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, ya. Begitu juga yang Rasulullah terima dari Jibril, belajarnya satu-satu, ya, baru kemudian sempurna seluruhnya. Itu berarti tanda bahwa mau manusia untuk bisa jadi pinter, untuk bisa jadi alim tuh, ya, butuh waktu, ya, butuh proses gitu. Nggak ada orang yang, ya, pinter itu instan begitu. Ada bahasa kata-katanya tuh, dia dapat ilmu laduni gitu misalnya. Kalau saya sih mungkin percaya mendapatkan ilmu laduni. Cuman lebih percaya lagi orang tersebut pasti belajar di waktu orang-orang tidur. Saya nuganya begitu. Ya.
Ada nih katanya, dia tuh orang pinter tuh katanya, ilmunya ilmu laduni, nggak pernah belajar, pinter. Saya nggak percaya, hampir-hampirnya begitu ya. Tapi saya meyakini dia belajar di waktu orang tidur. Orang kaget tahu jadinya. Yang tukang tidur, ya nggak belajar lagi, menyangka, dia tuh orang yang kagak belajar tapi pinter. Padahal mah belajar, cuman di waktu dia belajar kita lagi tidur, sehingga kita bilang ilmunya ilmu laduni gitu. Adapun cara belajarnya bagaimana, itu lain urusan. Yang jelas mestinya dibelajar gitu, ya. Nah, itu. Karena semua manusia ya harus ada prosesnya, ya. Masa ada ulama, ada kiai yang kagak belajar pintar gitu kira-kira, walaupun sedikit, ya. Nabi aja yang lebih hebat ilmunya, yang ngajarin adalah Jibril. Sholatnya aja belajar dulu, ya. Al-Qur'annya diturunin Nabi itu Al-Quran bukan sekaligus turun, ya. Turunnya Al-Quran hampir ya seumur dengan usia kenabian Nabi, ya, yaitu hampir 23 tahun kurang, kira-kira begitu. Emang Allah nggak bisa nurunin Quran sekaligus, ya? Emang Allah nggak bisa jadiin Nabi Muhammad langsung paham sama semua Al-Quran begitu? Anak kecil aja sekarang nggak bisa, ya kan? Yang begitu bisa paham tuh, bisa hafal usia-usia ya mulai dari 5 tahun terus ke atas bisa tuh anak kecil. Kenapa Nabi Muhammadnya harus 23 tahun kalau begitu, ya? Nah, ini ajaran yang paling luar biasa diajarkan kepada kita, bahwa memang segala sesuatunya punya proses gitu, ya. Nah, itu. Wa inna ma lam tajibis subhu ma'a anna salata furidat lailatal Isra. Dan sesungguhnya tidak diwajibkan salat subuh, padahal salat itu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Litawaqqufil wujubi ala bayanil kaifiyati. Karena berketergantungannya kewajiban atas penjelasan tata caranya. Apa nih maksudnya? Ya, tidak ada lain adalah belajar lagi. Ya, tadi di atas katanya allamaha Jibril. Terus sholat subuh kok belum dilaksanakan? Oh, kata pengarang di sini, ibadah atau sholat subuh tersebut bergantung kepada ya bagaimana penjelasan tata caranya. Ya itu kan belajar kalau begitu, ya. Nabi harus belajar dulu dari Jibril kalau begitu. Nah, penting dong kalau gitu, ya belajar sholat. Walam tubayyin illa inda zuhri. Dan pada waktu itu, atau walam tubayyan, dan belum dijelaskan sholat itu kecuali setelah masuk sholat zuhur. Ya, kasar-kasar kata dah nih, kalau kita mau bilang, Nabi di tanggal 27 bulan Rajab itu belum bisa sholat subuh. Kalaupun bisa, Nabi belum bisa melaksanakannya. Ya, kenapa? Karena Nabi harus belajar dulu. Nah, kalau ada orang Islam bisa sholat tanpa belajar, yakin sholatnya banyak salahnya. Gitu aja, ya. Nabi aja belajar, Nabi aja dikasih tahu sama Jibril, ya kan? Kita, ya, banyak kan kita kan bisa sholat gara-gara kita dulu sering ke mushola kan begitu, ya. Sering ke mushola, main, ngikutin teman-teman kita, ngikutin abang-abang kita, akhirnya sholat, lah, ya kan? Ya namanya sholat memang kedengeran, kelihatan, ya seminggu juga kita mundar-mandir ke mushola bisa dah terus gitu, ya kan. Nah tapi sholat yang kayak begitu itu namanya sholat ya yang istilahnya pelajarannya amat sangat rendah, walaupun yang namanya mushola dan masjid itu juga adalah tempat belajar juga, tapi secara khusus kudu ya untuk tahu mana ya yang wajib, mana yang sunnahnya, mana yang abadnya, biar kita jelas. Karena nanti dikhawatirkan ya orang yang belajar orang yang beribadah tapi tanpa dasar ilmu, sangat-sangat dikhawatirkan ibadahnya ditolak, ya. Aqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Qauluhu wa fardhi khamsatin. Kata pengarang wa fardhi khamsatin. Bil jarri dibaca jar, ya karena ini isim mufrad maka jarnya adalah dengan kasrah.
Ma'tufun ala qaulihi bil Isra'i, ya, diatafkan, disambungkan kepada kata pengarang bil Isra'i. Nah, jadi kata-kata wa fardhi khamsatin disamakan, disambungkan dengan kata bil Isra'i. Bil Isra'i itu dijarkan dengan huruf ba, ya. Nah, alamat jarnya adalah kasrah. Lalu fardhi khamsatin diatafkan, berarti disamakan kalau gitu, ya. Bacanya bil Isra'i, giliran fardhi harus dibaca kasrah juga, wa fardhi khamsatin, gitu, ya. Ini nahwunya nih. Wala yajuzu ayyakuna mansuban, enggak boleh, ya, keadaan kata fardhi khamsatin dibaca fardho gitu. Itu nasab namanya. Kenapa? Ma'tufan ala al-ummata. Mestinya al-ummata nih bacanya, ya. Kan di buku kita tuh bacanya al-ummata tuh. Yang diatofkan kepada kata al-ummata. Kalau yang bawa pulpen boleh diperbaiki tuh. Ma'tufan alal ummata. Jadi i'rab majrurnya namanya i'rab bil hikayah namanya, ya. Lagi menceritain kata ummata yang di sono lagi dinasabin. Jangan dikasrahin gara-gara ala gitu, ya. Mestinya seperti itu. Kama huwa zahiru ibaratin nazimi fi syarihi, sebagaimana jelasnya ungkapan, ya, pengarang nazam fi syarihi pada, ya, syarah atau pengarang syarahnya. Qauluhu bilam tirain, kata pengarang bilam tirain maksudnya apa? Aisyakin, yaitu tanpa keraguan. Qala fil misbahi, berkata pengarang kamus al misbah, wa imtara atau wamtara, lafaz imtara fi amrihi, ya, apabila ada ungkapan kata-kata imtara fi amrihi ay syakka, ya, syakka fi amrihi, ia ragu-ragu dalam urusannya, ya. Nah, ini menjelaskan nahwunya dan menjelaskan ungkapan kata-katanya. Ini yang begini nih, sebenarnya nih menjelaskan untuk orang Arab nih, ya, menjelaskan untuk orang Arab. Jangan sampai orang Arab salah kira-kira bacanya begitu. Lah, kalau orang Arab aja harus dijelasin kayak begitu, apalagi kita yang bukan orang Arab, yang memang belajar bahasa Arabnya pasti rendah lah, kira-kira begitu. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidq asidq wa fa ahlahu, ya. Qad faza, sungguh beruntung, siddiqun, ya, orang yang digelari dengan as-siddiq, bitasdiqin lahu, disebabkan karena dia membenarkan, mempercayai, ya, kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan Isra dan Mi'raj. Wabil urujis sidqu wa fa'ahlahu, ya, dan orang yang mempercayai Isra dan Mi'raj maka adalah orang-orang yang, ya, beruntung, ya, orang-orang yang memiliki keberuntungan. Ahli wafa, kalau ahlul ilmi berarti orang pintar, ya. Kalau ahlul wafa berarti orang-orang yang menepati, orang-orang yang beruntung begitu. Orang yang mempunyai keberuntungan atau kebenaran. Ay yajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajib atas setiap mukallaf, atas orang-orang yang sudah dewasa, ay ya'taqidah, dia harus berkeyakinan, beriktikad, annahu qad zafara wa naja, bahwa sesungguhnya, ya, zafara, beruntung, wa naja, dan selamat, ya. Siapa? Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Kenapa beruntungnya dan selamatnya? Bitasdiqin lahu sallallahu alaihi wasallam, bitasdiqihi lahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi minal Isra'i wal Mi'raji, terhadap apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi beritakan terkait dengan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi pada waktu itu, ya, istri Nabi udah ada tuh yang ngasih aba-aba lah gitu, ya.
Sebenarnya banyak yang berkata istri Nabi itu Aisyah katanya, padahal bukan Aisyah, karena Aisyah ya Nabi belum berkumpul bersama Aisyah pada waktu itu ya. Katanya, ya Rasulullah, peristiwa ini jangan engkau sampaikan dulu kepada orang. Ya, entar-entaran lah gitu ya. Khawatir orang mendengar berita yang kayak begini nih, ya, yang tadinya udah beriman kepada kamu akan kafir lagi, akan kufur lagi, ya. Tapi Nabi mengatakan tidak, saya harus menyampaikannya, ya, karena ini adalah kewajiban saya menyampaikan itu. Benar, ya. Setelah disampaikan kepada banyak orang, ya, wah, yang kafir makin kafir, ya, yang iman, ya, wah, itu melintir imannya kira-kira begitu. Nah, maka berkatakan di sini wa huwa awwalu man saddaqan nabiyya bihima. Dia yaitu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi terhadap peristiwa keduanya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya sahabat yang lain atau orang Islam yang lain pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan bahwa saya semalam Isra Mi'raj. Kemana Isra Mi'rajnya? Semalam dari Masjidil Haram saya dibawa ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya ke langit ketemu Allah. Terus sekarang salat 5 waktu. Wah, orang tercengang. Hah? Kira-kira begitu tuh, ya kan? Lu gila Muhammad, kira-kira begitu tuh, ya kan? Ngomong lu kira-kira begitu, ya. Pengalamannya, ya, orang Arab itu katanya, ya, dulu kan mereka termasuk orang yang suka berpetualang kan begitu, berjalan dari Mekah ke Palestina tanpa ngaso, bahasanya itu dengan onta yang bagus begitu, jalannya jalan terus, ya, makan dikasih sambil jalan katanya, ya, atau ngaso tapi enggak lama-lama, itu butuh 20 hari katanya. Ya, perjalanan dari Makkah ke Palestina itu butuh berapa? 20 hari. Jadi kalau mereka lagi dagang, ya, giliran menuju ke Palestina nih, itu bawa dagangan rame-rame, ratusan onta bareng semuanya, ya, satu kafilah. Nah, 20 hari sampai sono. Dagang di sana, selesai dagang habis laku pulang, ya, 20 hari lagi. Ya kalau orang dulu memang jalan begitu, ya kan, bukan hal yang aneh. Nabi Ibrahim dari Palestina kan bawa istrinya ke Nabi Ibrahim kan, ya, Nabi Ismail kan dari Palestina juga ke Mekah, ya kan. Jadi bukan hal yang aneh kalau hal yang demikian itu terjadi. Tapi ini menjadi data istilahnya bahwa orang itu kalau jalan kaki atau berkendaraan onta dari Mekah ke Baitul Maqdis atau sebaliknya dari Baitul Maqdis ke Mekah, ya, itu butuh waktu 20 hari. Nabi Muhammad bilangnya semalam saya Isra Mi'raj. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Sekarang lu udah pulang. Kamu tanya begitu, ya kan? Sekarang lu udah pulang ke Baitul Maqdis. Lu udah pulang Muhammad. Wah, itu kan gila nih orang katanya gitu, ya kan? Banyak tuh yang kayak begitu akhirnya. Ya. Yang memang tadinya kafir itu makin berani, ya, mencaci maki Nabi Muhammad dengan sebutan gila. Maka jangan heran kalau ada sebutan kata-kata innahu atau innaka lamajnun katanya, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Perkaranya ini nih, permasalahannya tadi itu, ya, orang yang biasa jalan 20 hari, ya, ke sono pulang lagi 20 hari ke sininya, ternyata Nabi Muhammad bisa menempuhnya dalam waktu ukuran yang sangat singkat. Ya wajar sih kalau menurut akal-akalan kita gitu, ya, wajar kalau pada waktu itu tuh Nabi Muhammad dibilang gila, ya, itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Bisalah terjadi ungkapan kayak begitu. Karena apa? Enggak nyampe, pikiran orang tuh kagak nyampe. Dia udah biasa masalahnya jalan ke sana tuh 20 hari. Nabi Muhammad bisa dalam ukuran jam, ya, dalam ukuran jam, bahkan itu sampai naik ke langit lagi, yang lebih jauh lagi seperti itu. Jadi akhirnya kalau seandainya pada waktu itu Nabi Muhammad dituduh gila, dituduh bohong, dituduh apa, logikanya yang jalan pada waktu itu ya begitu banget dah tuh, ya, karena hanya mengandalkan akal. Nah, yang berkata dan yang membenarkan bahwa Nabi Muhammad iya
betul dia mampu pergi Isra dan Mi'raj, ya, dari Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis, sampai lagi kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi kemari. Itu yang pertama kali membenarkannya adalah Abu Bakar. Nah, maka mulai saat itu katanya Abu Bakar digelari dengan sebutan kata As-Siddiq, ya, disebutlah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walidzalika luqiba bis-Siddiq, maka dengan demikian maka dia digelari dengan As-Siddiq. Wasmuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Wa huwa sahabi ibnu sahabi, ya, dia adalah seorang sahabat juga anak sahabat. Berarti Abu Bakar dan bapaknya itu masih ketemu Nabi, dan nabinya memang Nabi Muhammadnya udah jadi nabi gitu, ya. Wa Abu Bakar kunyatuhu, dan Abu Bakar adalah, ya, kalau kita bilang kunyahnya, poyokannya, panggilannya, ya. Qala Syekhuna Yusuf, demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Yusuf. Wa qala Ibnu Qadi Ajlun, dan berkata Ibnu Qadi Ajlun, anna Abu Bakrin saddaqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli qawlihi, bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang membenarkan Nabi pada semua ucapannya. Fa innahu badirun ila tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang segera, ya, segera langsung mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walazimu sidqi, dan selalu, ya, melazimkan jujur. Falam yahsul minhu waqfatun, tidak pernah terjadi ada stagnan begitu, berhenti untuk tidak mengatakan iya gitu, fi halim minal ahwali, pada setiap keadaan. Jadi kalau Nabi ngomong, ya, di depan Abu Bakar, itu Abu Bakar kagak ada, tuh nggak ada itu begitu. Apa iya? Tuh, Abu Bakar nggak ada yang begitunya itu. Setiap kali Nabi nyampaikan sesuatu, Abu Bakar langsung iya, tuh, nggak ada jeda untuk mengatakan masa, kan kita begitu tuh. Kalau ada sesuatu yang kita kagak percaya kan begitu kita ngomongnya. Yang bener lu, masa. Nabi ngomong di depan Abu Bakar, langsung Abu Bakar bilang oh iya. Maka atas selalu, ya, Abu Bakar ngomongnya itu membenarkan Nabi, maka akhirnya, ya, Abu Bakar digelarkan dengan As-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan Nabi. Walidzalika yulaqabu bis-Siddiq, karena itulah dia digelari dengan As-Siddiq. Waktu lifa fi ismihi, dan diperselisihkan dalam hal namanya. Faqila Atiq, ya, dikatakan bahwa Abu Bakar itu namanya adalah Atiq. Wasahih, sementara pendapat yang sahih, ya, annahu Abdullah, bahwa namanya adalah Abdullah. Wa Atiqun, sedangkan Atiq luqibalahu, ya, dia adalah gelarnya. Kenapa? Li'itqihi minan nar, karena beliau termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Abu Bakar namanya kalau nggak salah, ya, salah satu dari 10 orang yang dibebaskan dari neraka. Nabi ngasih tahu, ya, ada 10 orang tuh al-mubasysyar bil jannah, ya. Abu Bakar udah dijamin masuk surga, tapi beliau itu yang paling hebat dalam hal sedekahnya, ya. Itu nggak kurang tuh sahabat Abu Bakar, biar dia udah dijamin masuk surga, ya, nggak ada kurang ibadah, kurang sholat, kurang sedekah, gitu enggak. Jangan-jangan nih kalau kita nih, ya, jangan jauh-jauh, dah ngimpi aja dah. Ngimpi ngelihat orang pakai jubah dah gitu, ya. Pulan, ya kan. Lu masuk surga, ya kan. Baru ngimpi doang tuh gitu, ya kan. Ngelihatnya orang yang pakai baju jubah begitu, jangan-jangan besok udah kagak sholat, kalau gitu ya. Lu ngapa nggak sholat? Gua mau udah dijamin masuk surga, mau ngapain sholat lagi? Tuh, ya. Abu Bakar udah dikasih tahu sama Nabi, Abu Bakar ini ada 10 orang tuh jamin masuk surga. Mereka itu kagak ada perubahannya tuh dalam hal ibadahnya, dalam hal berjuangnya, dalam hal dakwahnya, dalam hal sedekahnya. Abu Bakar pada suatu hari sampai tiris makanan dan
pakaian yang ada di rumahnya itu dari pagi sampai sore itu datang orang berduyun-duyun minta sedekah sama dia. Terakhir ada bapak-bapak, ya. Udah yang lain pada pulang nih, ada bapak-bapak belum dapat bagian. Ya Abu Bakar, yang lain pada pulang, saya belum dikasih nih katanya kan. Abu Bakar bilang, "Pak, ya mohon maaf, Bapak mau minta apa? Apa aja yang ada," katanya, ya kan. Abu Bakar bilang, "Makanan udah selesai, udah habis. Duit juga udah habis. Pakaian juga udah habis. Ini orang masih maksa aja. Itu yang lu pakai ada," katanya. Ya, yang dipakai Abu Bakar diminta juga. Ini tinggal ini saja katanya yang saya punya, yang lain udah saya sedekahkan semua tadi, banyak orang yang datang kemari. Ya udah kalau gitu, ya itu saya minta, ya gitu. Nah, karena itu yang diminta ya kan, akhirnya Abu Bakar nyari itu kira-kira apa nih yang bisa dipakai buat nutup aurat aja pada hari itu, ya. Buka, lepas itu bekas-bekas beli gandum segala macam tuh ada karung-karungnya tuh, ya. Itu dipakai oleh Abu Bakar untuk nutupin aurat. Kasih baju dari dalam rumah jadinya. Khawatir auratnya kelihatan. Udah. Nah, udah dikasih, udah Abu Bakar mau nggak mau udah diam di rumahnya, ya gitu. Datang waktu sholat, ya. Ditungguin tuh sama Rasulullah. Ini Abu Bakar kemana belum juga datang, ya. Tunjuk Fulan, coba liatin Abu Bakar. Ada apa kok udah waktunya sholat belum juga datang, ya. Datang sana, ya. Dikasih tahu tuh, ya Rasulullah, ya. Kasih tahu ya, nih sahabat-sahabat bilangin kepada Rasulullah, saya hari ini nggak bisa salat berjamaah karena baju udah nggak ada lagi. Nih saya hanya pakai karung bekas beli gandum. Nah, sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah balik lagi, ya. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar nggak punya baju lagi. Sekarang katanya tuh tadi saya lihat dia pakai karung buat nutupin aurat. Nabi kagak mau juga lagi, ya kan. Kata Nabi, suruh kemari katanya, ya kan, sholat bareng-bareng sini. Oh nggak mau tuh, ya Abu Bakar datang. Ya, gimana kejadiannya Abu Bakar sampai seperti ini? Ya Allah, ya Rasulullah, ini dari pagi orang datang kepada saya minta sedekah, yang minta makanan, yang minta duit, yang minta baju. Sampai ya baju saya terakhir pun ada orang yang memintanya. Ternyata yang minta ada di situ tuh. Nabi liatin gitu semuanya, ya. Ini bukan orangnya yang minta gitu. Nabi tunjuk tuh orangnya. Abu Bakar lihat lagi tuh kepada orang tersebut. Ya Rasulullah, itu yang dipakai baju saya. Ya Abu Bakar, itu Jibril. Oh, ya. Langsung tuh Nabi kasih tahu itu Jibril. Ya, Jibril datang untuk nguji keimanan kamu. Betul enggak kamu tuh as-siddiq, ya. Orang yang benar, orang yang dimerdekakan dan lain sebagainya. Sampai baju terakhir pun diminta Abu Bakar siap untuk ngasih, itu begitu. Kalau kita kan ngasih pakaian bekas ya, yang udah nggak kepake dah, ya kan. Yang baju yang baru-baru mah, wah, ya kan kita simpan dulu di lemari, gitu, ya. Baik. Waqala Muhammad Ulaish, berkata Muhammad Ulaish, Abu Bakrin huwa Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, ya. Yang dimaksud dengan Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Ya, alal masyhur, menurut kaul yang masyhur. Intaha, selesai. Nah, jadi kalau gitu lengkapnya nama Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Selama ini banyak orang yang langsung aja tuh, siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Ngelewatin jadinya, bin kongnya jadinya, ya. Jadi Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah gitu. Jadi ada bapaknya lagi yaitu Utsman, yang ini kadang-kadang dilewatin nih sama orang, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa salamatal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna
اللهم اجعلنا وأولادنا بناتنا وذريتنا من الهم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر وابتم قلوبنا قلوبهم العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.